Deep learning itu semua orang berkata bahwa deep learning is long journey. Jadi tidak Hmm, bisa membalik tangan saja. Kita hmm, misalnya men-TOT 4.000 orang kemudian kita langsung sekolahnya hebat, nggak bisa. Karena nggak bisa. long journey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa, selamat berjumpa kembali di Kang Pranata Official. Bersama kita hadir kembali seorang tokoh pendidikan. Beliau adalah Ketua Tim Pengembang Deep Learning di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, pernah menjadi Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar Menengah, pernah menjadi Rektor di Universitas Negeri Yogyakarta, dan sejumlah jabatan yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu, tapi lulusan dari IKIP Jakarta S1-nya, sedangkan S2-nya Ya, dari bro. IKIP Yogyakarta, nih. Ya, S2-nya dari Boston University dan S3-nya dari Michigan State University di Amerika Serikat. Beliau adalah Profesor Dr. Anas Suyanto, MED, PhD. Apa kabar, Prof? Sehat selalu? baik, alhamdulillah. Nama Alhamdulillah. biar saya kok banyak banget disebut. Padahal saya juga punya BA loh. Jadi Oh, kurang. iya. Profesor Dr. Andes BA, Suyanto BA, MED, PhD. Wah, keren. Zaman dulu ya. Ya, Pemirsa, jangan lupa subscribe, like, dan komen, serta bunyikan tanda lonceng agar kita senantiasa berjumpa dalam frekuensi yang sama di Kang Pranata Official yang membahas masalah-masalah pendidikan. Pemirsa, pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Dasar dan Menengah telah merancang sebuah pendekatan baru dalam pedagogi yang disebut dengan pembelajaran mendalam atau New Pedagogies Deep Learning. Bagaimana deep learning itu dan kapan dilaksanakan bersama kita, Prof. Suyanto akan berbincang-bincang dengan kita, karena kebetulan juga beliau baru pulang muhibah ke kampung halaman saya, ke Sydney dari Australia, untuk mempelajari deep learning itu dilaksanakan di sekolah seperti apa. Prof, baru-baru ini kan Prof menjadi mungkin ketua tim ya, untuk ya, memperdalam dan memperoleh best practice penerapan deep learning ini. Siapa saja Prof yang ikut dalam kunjungan itu? ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Waalaikumsalam. Kang Pranata Officials. Jadi yang ikut saya kira kalau nggak keliru rombongan saya itu 28 ya. Tapi tentu saja 28 orang. saya nggak hafal orangnya ya. Jadi Hmm, hmm. eh, Maksudnya dari institusi apa saja? ya tapi saya hafalnya adalah perwakilan dari kepala sekolah, ada Hmm, pengawas, ada hmm. guru, ada Ya, juga orang kementerian. Orang kementerian ya. itu pusat kurikulum tentu saja. Pusat kurikulum ya. Karena mereka ada juga yang dari pusat apa ya yang di Beskap itu, dia perlu juga melihat itu pengukuran ya. Jadi ada. Jadi semua saya kira eh, Kang Pranata menyebutkan apakah mewakili stakeholder? Yes, juga Ya, ya. terwakili semua saya kira itu. Karena Mewakili semua kepentingan, pemangku kepentingan ya. mm, Dari mulai guru sampai ke pejabat yang ya, mengurusi kebijakan ya. ya betul. Ya. Supaya bisa melihat bagaimana deep learning bisa berjalan. Ternyata deep learning itu kan bukan upaya individual orang per orang. Jadi Hmm. usaha orkestra dari leadership yang sangat baik, terutama Ya, kepala sekolah. Leadership, ya. school leadershipnya itu luar biasa karena mereka disiapkan cukup lama. Tidak kepala sekolah karbitan maksud saya. Ya. Apa tujuan dari kunjungan ini, Prof? Ya pertama tentu saya sebagai tim perumus Pengembang, naskah perumus. akademik. Ya, Ya. tim saya berupaya akan mengkonfirmasi apakah naskah akademik kita itu sesat tidak. Ternyata terkonfirmasi. Oke, jadi nothing wrong with Hmm. our academic paper. Jadi baguslah dari sisi itu. Karena Hmm. direview juga oleh ahli-ahli di sana bahwa Hmm.
naskah akademik kita itu justru memiliki enrichment. Karena kan Hmm, frameworknya itu kan beda. Beda dalam arti beda yang satu saja, yaitu indikator komponen profil lulusan itu. hmm, Yang beda. Dia kan 6 dari 4C ditambah citizenship dan karakter. Nah, ya, 6 itu ditambah dengan kolaborasi dan kesehatan itu yang penting. Itulah kira-kira Bang Pranata. ya, ya. Itu kunjungannya ke mana saja, Prof? Kita basicnya di Sydney. Tentu saja sekitarnya, dengan sekitarnya. Ada sekolah. Sekolah itu kan ada publik dan non-publik. Karena Ya, Australia itu kan mengklasifikasi sekolah kan menjadi 3 ya. Ada ya, public school, hmm, kemudian independent school, dan Katolik. Nah, 3 ya, itu mainstreamnya di sana. Jadi sekolah-sekolah swasta hmm, ini termasuk yang independen itu. Yang hmm, negeri di dekat sini itu ada Open Open North Public School. Kemudian ada hmm, di Berong High School untuk putri itu. Kemudian hmm, eh, Muslim juga ada SMA hmm. Muslim, yaitu Al Nuri eh, Anuri, School ya. ya, itu sangat terkenal itu. Oh ya, dan kuat itu dan Ya, bagus ya. ya. Pak, Sangat terkenal itu di Sydney itu untuk orang-orang Muslim yang ada di Sydney. ya, Sekolahnya pada sekolah di sana itu. Ya, ya, dan kompleksitas sekolah di sana itu lebih kompleks daripada di Indonesia. Indonesia mengklaim kita itu menghadapi murid yang kompleks-kompleks gimana? Saya kira kompleks di Australia. Di Australia itu rata-rata sekolah itu menghadapi murid yang beda bahasanya sampai 50. ya. Luar Multicultural ya, multi languages ya. ya, multi language, multicultural, dan Hmm, semuanya itu majority itu dari hmm, kalangan socio education yang rendah, hmm, yang hmm. sebagian besar sekolah di sana. Ya, ya. Tapi ya saya kira walaupun seperti itu akibat dari leadership yang baik, itu anak-anaknya itu belajar dengan baik dengan deep learning itu sehingga anak-anak itu happy ya ketika belajar dan Hmm, tahu apa yang harus dipelajari, sadar dan mau tahu apa yang harus dilakukan ketika di sekolah. hmm, hmm. Jadi selain ke sekolah pergi ke EDSO umpamanya Ya, atau ke kita Akara. pergi ke ACRA, Australian Curriculum Reporting Authority. Jadi Hmm. itu ya seperti Pusat kurikulum lah ya. kurikulum tapi levelnya nasional dan ditaruh Ya, di Sydney ya. Itu ya. yang pekerjaan utamanya adalah apa? Membuat kurikulum, membuat Hmm, asesmen dan melaporkan. hmm, Sehingga di sana itu ada apa? Hard evidence base untuk mengatakan bahwa anak-anak kita sudah belajar atau tidak itu karena laporannya itu secara sistematis. Seperti ya, UN lah, persis UN tapi ya, memang juga tidak high stake. Jadi tidak ya, bukan kelulusan, tapi untuk melihat profil-profil sekolah dan ya. anak-anak, individu maksudnya. Kita Hmm, kita kan nggak bisa melihat individu. hmm, Itu hanya ya, sekolahnya di populasi tapi muridnya di sampling. Itu kan ya, nggak jelas juga itu saya kira. ya. Pergi ke Edsel juga, Kemana? ke Edsel yang lembaga untuk pelatihan dan standar guru. Nah, kebetulan tidak ya pada waktu itu. Oh, tidak ya. Tapi juga ke departemen-departemen yang ke universitas, Prof. Ya, ke departemen ya, ke baratnya sini ya kanwilnya ya, Ya. ada di sini itu. Dan juga ke universitas itu Western Sydney University ya, ke sana. Hmm. Oh ya, ke Paramatta sana ya, Ya, betul. ke arah Paramatta sana ke Western ya. Hmm. Baik. Eh, Bagaimana budaya deep learning ini, Prof, di sekolah-sekolah di Australia atau di Sydney khususnya? Karena ada dua tim kan ya, satu Ya, tim ke Sydney, satu tim lagi ke Adelaide ya. Adelaide sekarang sedang berlangsung. Ya, sekarang sedang berjalan ya. Nah, Bagaimana saya budaya deep learning ini di sana? deep learning itu semua orang berkata bahwa deep learning is a long journey. Jadi tidak Hmm, bisa membalik tangan saja.
kita Hmm. misalnya men-TOT 4.000 orang kemudian kita langsung sekolahnya hebat, nggak bisa. Karena Nggak bisa. long journey. Jadi Hmm. Hmm. upaya yang terus-menerus dilakukan, Ya. dievaluasi, dan Hmm. juga journey normal ya. Kita kan kadang-kadang menemui bukit, menemui turunan, belok kiri kanan. Banyak hal yang harus dikerjakan. Jadi bukan hanya setahun 2 tahun, tetapi harus berlangsung lama ya. Ya, dan itu Bu, guru kita kan keburu-buru sudah bertanya. Kalau saya memberi pelatihan, Mhm. itu tanyanya, Pak, ini nanti besok ganti lagi nggak itu kira-kira? Jelas ganti dong, saya bilang gitu. Maksud saya supaya Ya, guru itu tidak apa, tidak alergi dengan perubahan. Jadi ya. saya beri bekal ini besok ganti. Jadi, tapi Hmm. walaupun ganti, ketika sampai sudah melakukan mengimplementasikan deep learning dengan baik, itu Hmm. apa, rohnya itu tetap ada di saudara, walaupun Hmm. namanya ganti. Nah, ini Hmm. perlu Hmm. dipahami guru, saya kira. Guru itu kalau ada perubahan itu rasanya kok sebel-sebel banget gitu loh ya. Iya, Padahal seperti ada apa namanya? Seperti ada penolakan ya. ya, dan apa? Padahal yang di dunia kan nggak ada yang abadi, Kang Pranata. Yang abadi Ya, ya perubahan itu. iya, iya. Tidak ada yang abadi, abadi itu perubahan. Iya, Iya. jelas. Nggak bisa tidak itu. Dan Baik. Ini Prof, apa sih tindak lanjut dari hasil kunjungan ini terhadap apakah naskah akademik ada perubahan atau ada perubahan konsep ya, saya atau kira naskah akademik nggak ada perubahan. Karena naskah eh, akademik itu dibikin oleh banyak orang-orang yang memiliki pengetahuan hebat-hebat tuh. Tadinya kan tiga ya. puluh tujuh orang yang menyusun itu. Hmm. Lalu Hmm. jadilah tulisan yang wah pokoknya macam-macam ragamnya, tetapi Hmm. apa, nafasnya itu ada, dan Hmm. akhirnya di apa, direview oleh 15 orang yang itu Ya. akhirnya menjadi timnya TPPM yang Hmm. saya dinobatkan sebagai ketua. Sebetulnya nggak ada saya dikasih SK. Orang-orang itu loh yang ngomong-ngomongnya Pak Ketua, Pak Ketua. Akhirnya semua orang manggil saya Pak Ketua. Apa Padahal karena Prof paling tua? ya bukan, enggak juga, masih ada Pak Bambang Susatyo 88 tahun. Oh, Pak Bambang Suhendro ada di situ. Nggak ada. Kemudian Pak Saukat Ali 74 tahun, saya 72. Saya nggak tahu. Eh, Orang-orang kok memanggil saya ketua. Jadi akhirnya dipanggil ketua beneran, padahal nggak ada SK-nya. Ya ya. sudahlah. Itu kalau yang melantik komunitas itu saya kira lebih kuat Mm-mm. daripada sekedar Ya. suara. Iya, ini bukan hanya di atas kertas, tetapi memang pengakuan para profesor terhadap pengalaman dari seorang rektor 2 periode dan juga seorang dirjen yang lama sekali apa namanya memimpin di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada saat itu. Jadi ini tindak lanjutnya ada perubahan, tidak ada perubahan konsep ya, Prof ya? Ya konsep nggak ada, Nggak tapi ada. perlu pengayaan dalam konteks Hmm. untuk apa ya, protap guru ketika Hmm. melaksanakan mengimplementasikan. Kita kan Hmm. punya framework ya, Ya. tapi kita perlu membuat anak-anak frameworknya itu. Hmm. Misalkan ada Hmm. dalam framework itu ada pengalaman belajar yang terdiri Ya. dari memahami, mengaplikasi, Hmm. merefleksi. Hmm. Apa yang harus dilakukan guru supaya dia Hmm. bisa membekali pengalaman belajar yang terdiri dari komponen itu tadi. Di Ya. Australia itu lengkap Pak Dirjen itu. Lengkap sekali frameworknya. Misalkan saja ada framework mengenai explicit teaching untuk Ya. menuju ke deep learning itu. Ada framework excellent school. Bayangkan, Ya, kita harus ini bikin ini ada istilah baru explicit teaching ya. ya, Padahal sebenarnya bukan sesuatu yang baru ya. ya tentunya. Jadi ya, orang Australia itu kan semangatnya juga deep learning, tapi mereka kan sangat sangat otonom. Yang Ya. dipegang itu frameworknya, perkara Hmm. mencapainya itu biar menjadi kreativitas dari masing-masing Dari mulai. sekolah dari guru ya. Ya, betul. Itu. Banyak jalan menuju Roma barangkali begitu. Ya, ya, tidak saja banyak beribu-ribu jalan ya saya kira. Ini tim ini akan diapakan nanti Prof yang berkunjung ini? Akan menjadi tim Tim inti, ini akan menjadi tim pelatih? di samping tim yang berkunjung ini dia juga menjadi
tim yang disebut tim utama ya, narasumber Hmm. utama namanya. Narasumber Narasumber utama utama. itu, narasumber utama itu ya tim tim yang katanya saya ketahui itu, Hmm. TPPM itu narasumber utamanya. Jadi narasumber utama itu akhirnya menyiapkan TOT-TOT, menyiapkan Hmm. TOT bersama orang-orang GTK, bersama orang Puskur, dan Ya. dengan demikian memanggil GTK itu memanggil orang-orang untuk membuat modul. Nah, modulnya itu Hmm. direview oleh TPPM ini. Ya. Gimana? Ya. Nah, setelah itu tahap pertama kita eh, men-TOT kan 256 orang selama 5 hari ya. Hmm. Dan Hmm. itu disebut narasumber narasumber nasional. Itu Hmm. 256. Dan itu sekarang sedang TOT lagi untuk menyiapkan 4.000 orang. Jadi beranak pinak ya, seperti Ya, dari ya, ya, hitung ya. ya berlevel-level lah. Dari Ya. 4.000 nanti sampai eh, nas- tim apa narasumber nasional itu melahirkan instruktur nasional. Hmm. Instruktur nasional yang 4.000 nanti melahirkan pelatih-pelatih yang di sekolah-sekolah sebanyak Hmm. apa 40.000. Nah, gitulah sampai tuntas, entah tuntasnya kapan. 250 ke 4.000, 4.000 ke 40.000. 40.000. Nanti kapan ini akan pertanyaan terakhir, Bob? Kapan Mungkin ini akan saya dilaksanakan, belum diimplementasikan? saya belum mengeksersis ya. Saya kira ini tahun ajaran baru ini sudah harus Hmm. ada, dan saya mengusulkan kepada Pak Menteri, Pak Menteri juga sepakat saya kira untuk membuat Hmm. quick win, Pak Hmm. DJ. Ya. Quick win 100 anu aja lah, 100 sekolah yang benar-benar itu merupakan model yang Hmm. bisa dilihat. Mana sih Hmm. praktek diploma? Ya silakan datang ke di antara 100 sekolah itu. Saya yakin Itu tersebar di seluruh Indonesia ya? ya di seluruh Indonesia. Saya Hmm. mengatakan itu, Hmm. Dirjen GTK sudah setuju dan akan menyiapkan yang lain ya, Hmm. dan bahkan ada yang bilang wah hanya 100 kurang itu. Ya maksud saya memang namanya quick win, 100 dulu aja lah, Ya. ya gitu. Ya, Ya. Jadi ini apa namanya, pengalaman kunjungan atau muhibah ke Australia ini mendapatkan insight ya, mendapatkan best practice bagaimana pelaksanaan deep learning di sekolah-sekolah Australia ya, yang disebut 3 kategori tadi ya. Dan ini juga nanti akan ada tim nasional, ada tim inti yang ada sekitar 250 orang dipimpin oleh Prof. Yanto, dan ini akan melakukan pelatihan secara berjenjang yang pada akhirnya pada uh, awal tahun ajaran baru itu ada quick win untuk 100 sekolah minimal ya, Prof ya? ya, kita Ya. mengusulkan begitu, tapi nggak tahu nanti seperti apa. Yang jelas Pak Menteri itu setuju akan hal itu. Dan di Australia itu siapa istilah-istilah kolaborasi, partisipasi, Hmm. refleksi itu makanan sehari-hari oleh guru. Jadi Ya. guru setiap habis ngajar melakukan refleksi apa yang sudah diajarkan, apa kendalanya, mengapa anak nggak bisa, mengapa anak tidak bertanya, itu kan direfleksi semua. Dan Itu sharing di antara guru ya. ya ada ya guru Hmm. itu wajib diobserv oleh teman Hmm. sebaya, teman peer peer Hmm. teacher, dan Hmm. wajib memberi feedback. Itu seminggu sekali paling tidak. Nah, Ya. luar Ya. biasa. Dan kepala sekolah tahu itu skenario pembelajaran untuk semua mata pelajaran, karena kepala sekolah harus membagi-bagi ini Pak Dirjen, membagi-bagi profil lulusan. Profil lulusan kan ada 6 di akhir sekolah, artinya Hmm. setelah lulus siswa itu harus memenuhi kriteria bagaimana dia memiliki kompetensi dalam 6 profil itu. Nah, itu Hmm. dibagi-bagi, tidak semuanya mengerjakan. Misalkan saja kreatif, berpikir kreatif tuh siapa, Hmm. decisionship kepada siapa, kepada mata pelajaran apa, misalnya Hmm. kreativitas itu bisa ke matematika atau apa gitu. Dan dibicarakan dalam pleno guru, rapat guru itu secara berdarah-darah itu untuk Secara rutin dilakukan di sekolah kan ya? ya di sekolah, bukan Ya. bukan ya di sekolah saja, di sana memang nggak ada
kelihatannya nggak ada budaya dilakukan di jauh gitu. Kalau kita kan dilakukan di jauh supaya nggak pulang ke rumah ya. Dan pertemuannya L4 ya, lu lagi, lu lagi. Baik. Ada pesan terakhir, Prof? Ya, pesan saya terakhir untuk deep learning ini, guru tidak Ah, boleh berhenti belajar, tidak boleh hanya mengandalkan itu hmm, TOT dengan 5 modul itu. Dia harus ya, tetap belajar di mana saja bahannya ya, menggunakan teknologi digital. Kalau tidak, itu saya kira ketinggalan zaman guru itu. ya. Kalau Dunia ini terbuka dengan adanya laptop di hadapan Anda dan juga adanya HP dengan dua syarat saja. Ada kuota dan ada baterainya. ya, dan ada keinginan, ada Ya, curiosity, hasrat ingin ya. tahu. Karena kebanyakan orang tuh nggak boleh asal ingin tahu, eee, Hmm, Pak Didi. Sebetulnya saya mengirimkan apa, saya mengirimkan video, saya kirimkan jam 4, ya. gitu. Jam 4 lebih 5 dibalas dan apa yang dia katakan, "Terima kasih Prof, sangat mencerahkan." Mencerahkan apanya? Wah, belum dilihat kok mencerahkan. Karena video itu kalau dilihat 15 menit, baru Hmm. 5 menit dikembalikan. Oh my God. Baik, terima kasih Prof. Ya, Pemirsa, demikianlah bincang-bincang kita hari ini bersama dengan Profesor Dr. Andes Suyanto, BA, MEd, PhD, yang ya, membahas tentang pelaksanaan deep learning di negara maju, salah satunya di Australia. Beliau bermuhibah ke sana untuk melihat best practices yang ada di sana. Semoga informasi beliau bisa menambah wawasan bahwa pendidikan harus dikerjakan bersama-sama antara sekolah dan masyarakat dan tentunya antara guru dengan guru supaya deep learning ini bisa dilaksanakan secara baik. Prof, sekali ya. lagi kami berterima kasih kepada Prof yang telah berkenan hadir. Uh, Pemirsa jangan lupa sekali lagi like, subscribe dan bunyikan tanda lonceng sehingga kita bisa terus bersilaturahmi. Terima kasih Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.